Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya. Kembali kita dikasih waktu untuk sama-sama kita beribadah. Jadi mari saudara siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu untuk kita menyembah Tuhan. Mari sebelumnya kita mau berdoa, kita minta Tuhan memimpin ibadah kita saat ini. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini, karena kembali kami menikmati hadirat Tuhan, dikasih kesempatan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah menjaga, memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini. Dan kami percaya pemeliharaanmu begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan kasih kami kembali waktu untuk kami bersekutu dengan Tuhan lewat acara Eva pada saat ini. Biarlah urapan kuasa-Mu turun atas kami, menolong kami untuk bisa menyembah-Mu dengan benar, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami rindukan Engkau juga berbicara lewat kebenaran firman bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara mari angkat pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sekali lagi katakan kekuatan di dalamku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Oh, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saudara, saya mau ajak saudara nyanyikan lagu ini bukan karena kita hafal, bukan karena kita suka, tapi biarlah ini sebuah pengakuan di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya kekuatan kita hanya daripada Dia, karena kita taruh harapan kita padanya. Itu sebabnya saudara, mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Biarlah kita akui
Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita ini. Haleluya Yesus. Katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, ini kami datang menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus, sebab Kau layak
Engkau layak disembah, Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami datang Tuhan, kami sembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, lihat hati kami Tuhan, hati kami terangkat menyembah-Mu, hati kami menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan, ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu,
ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus, Jesus. Oh, haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati
kembali seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami nikmati lewat pujian penyembahan ini. Hati kami merasakan hadir-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan jamahan-Mu. Ini sungguh menyegarkan jiwa kami. Dan kami datang dan sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena begitu luar biasa Engkau. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami mau belajar firman-Mu. Kami mau mendengar kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus membuka bagi kami setiap kebenaran itu. Dan kami boleh mengerti, kami boleh pahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat berkata-kata, menyampaikan kebenaran ini seperti yang Kau kehendaki. Berikan pengilhaman, berikan pewahyuan Tuhan untuk dapat mengerti akan semua ini. Dan biarlah nama-Mu Yesus yang ditinggikan, nama-Mu Yesus yang diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya begitu besar bagi kita. Jadi Saudara, kalau malam ini kita ada, saya sangat percaya Saudara ini semua hanya karena kemurahan-Nya. Kita sehat, kita boleh tetap kuat, dikasih lagi kesempatan umat Tuhan untuk kita memuji, menyembah Dia. Nah, saatnya Saudara, kita akan coba belajar merenungkan kebenaran firman. Kita akan belajar Saudara melihat bagaimana kuasa Tuhan itu benar-benar mengubahkan kehidupan seseorang, ya. Dari seseorang yang tadinya begitu terikat Saudara dengan perkara-perkara duniawi ini bisa benar-benar lepas gitu ya. Bisa benar-benar merdeka. Dan saya percaya Saudara semua itu karena kuasa daripada Yesus. Nah, kita akan lihat sebuah kisah yang tentu tidak asing bagi kita dalam Injil Lukas, Saudara, pasal yang ke-19. Mari lihat Lukas pasal 19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara lihat di sana ada judulnya Sakeus. Nah, kalau kita dengar nama Sakeus, pasti Saudara kita tahu. Minimal kita sudah dengar, dia orangnya tubuhnya pendek dibilang. Juga berprofesi sebagai seorang kepala pemungut cukai. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat postur tubuhnya pendek, posisinya sebagai kepala pemungut cukai, yang berarti dia punya ada anak buah di bawahnya. Dan tentu saudara-saudara dengan posisinya itu, pasti secara finansial, secara keuangan, tidak kekurangan, bahkan Saudara boleh dikatakan dia berlimpah-limpah. Nah, kita akan coba lihat. Saya akan kembali baca untuk kita semua, supaya paling tidak kita ingat lagi lah apa ceritanya. Dibilang begini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara, lihat pernyataan dari Yesus di ayat yang terakhir. Ayat terakhir didahului dengan kata, "Di rumah ini, di rumah Sakeus ini, terhadap Sakeus dan keluarganya dibilang telah terjadi keselamatan." Karena ternyata Sakeus itu juga adalah keturunan dari Abraham. Lalu saudara, Yesus bilang begini, bahwa anak manusia, maksudnya dirinya, anak manusia itu datang ke dalam dunia, dibilang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara-saudara, jadi lihat, Yesus bilang anak manusia atau dirinya datang itu untuk mencari dan menyelamatkan. Mencari siapa? Menyelamatkan siapa? Jelas ayat ini bilang menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara, kalau ayat 1 tadi dibilang bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu bukan perjalanan kosong. Itu bukan perjalanan tanpa tujuan. Itu bukan perjalanan yang iseng-iseng. Bukan, saudara. Tapi berdasarkan pernyataan Yesus sendiri, kita mengerti dia masuk kota Yeriko, dia berjalan dengan sebuah tujuan. Apa tujuannya? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tidak boleh lupa itu, saudara. Jadi dia berjalan bukan, saya bilang, iseng, bukan tanpa tujuan, tapi dengan satu tujuan yang pasti, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan itu terbukti benar. Kenapa terbukti benar? Karena ternyata didapatinya ada seorang yang boleh dibilang terhilang. Bagaimana maksudnya terhilang? Dalam kisah ini kita tahu ada seorang yang saya bilang terhilang. Kenapa dia terhilang? Karena sebetulnya Sakeus ini adalah keturunan Abraham. Artinya dia adalah orang Yahudi yang telah menerima Taurat, yang mengerti Taurat itu, yang mengerti firman Allah. Tapi sayangnya, saudara, Yesus bilang dia terhilang. Kenapa? Karena justru dia mengerti, dia tahu, tapi dia tidak melakukan. Dia justru hidup di dalam dosa. Nah, jadi saudara-saudara, orang yang terhilang itu tidak hanya kita bilang seperti anak bungsu dalam Lukas 15 itu, yang ambil harta papahnya, lalu pergi berfoya-foya dengan para pelacur, oh itu hilang. Kalau saya kan nggak hilang, nggak begitu. Saudara-saudara, kalau kita lihat, kalau kita lihat siapa Sakeus, saya bilang tadi, dia adalah keturunan Abraham. Yang artinya mengerti kebenaran, mengerti firman Allah, bagaimana harus hidup sebagai keturunan Abraham, bagaimana dia harus hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, itu Sakeus. Yang kedua juga dibilang, saudara, semakin nampak nih keterikatannya. Ternyata dia ini adalah kepala pemungut cukai. Saudara-saudara, ada yang salahkah dengan posisi itu? Nah, saudara-saudara, barangkali kita bisa berdebat di sini. Artinya begini, ada orang pikir apakah salah memang seperti itu? Itu kan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Sakeus. Saudara-saudara, benar, memang itu adalah sebuah pekerjaan. Tetapi kalau kita pelajari latar belakang Alkitab, situasi saat itu, pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai, apalagi kepala seperti Sakeus,
itu pekerjaan yang menjadi batu sandungan, yang tidak menjadi contoh bagi saudara masyarakat. Ini persoalannya, ya. Jadi saya kira ini persoalan yang perlu kita mengerti, saudara, bahwa sebagai umat Allah kita ini mengemban satu tugas, harus menjadi garam, menjadi terang, menjadi contoh, menjadi suratan yang terbuka dengan harapan supaya orang melihat hidup kita, orang melihat Yesus. Bukankah seperti itu tugas kita, saudara? Demikian juga sebetulnya dengan Israel. Allah pilih Abraham dengan keturunannya menjadi umat kesayangannya, umat pilihannya. Untuk apa? Menyampaikan, memberitakan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa. Nah jadi saudara, kalau sampai sekarang kehidupan Sakeus yang adalah keturunan dari Abraham, lalu tidak menjadi berkat, saudara-saudara, bukankah ini boleh dikatakan menjadi penghalang untuk menyatakan Allah kepada bangsa-bangsa? Nah, jadi dari sini coba saudara kita belajar, kita renungkan dulu sejenak. Sakeus dia terikat, kenapa? Karena hidupnya tidak menjadi berkat. Sebagai keturunan Abraham, dia tidak hidup sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Saya sebagai orang Kristen, sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara sebagai seorang Kristen, sebagai umat Allah, sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah kira-kira kehidupan kita ini orang lihat ada Yesus dalam kita? Apakah ketika orang melihat cara hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita, siapa yang mereka lihat dalam kita? Apakah mereka lihat ada Yesus dalam kita atau justru sebaliknya? Nah, saudara-saudara, ini tidak boleh kita lupakan. Jadi saya bilang Sakeus dibilang terhilang karena dia tidak hidup sebagaimana harusnya sebagai seorang anak Abraham, sebagai seorang anak Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, yang pertama perlu diperhatikan. Jangan kita merasa, oh saya tidak terhilang seperti Sakeus. Tapi keterhilangan itu, saudara dapat dilihat dari sisi kehidupan kita. Apakah kita menjadi berkat? Apakah kita menjadi contoh? Apakah kita menjadi terang, menjadi garam? Saya khawatir ada banyak orang-orang Kristen, tapi hidupnya saudara tidak menjadi terang, tidak menjadi garam, tidak menjadi contoh. Dan orang-orang yang seperti ini, maaf saya katakan, mereka adalah orang-orang yang terhilang. Nah, lalu yang kedua, saudara, saya melihat kenapa Sakeus saya katakan dia juga terhilang. Saudara, jelas ayat ini berkata begini. Dikatakan di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, ia seorang yang kaya. Saudara, adakah yang salah dengan orang posisi sebagai orang kaya? Adakah yang salah saudara dengan kita memiliki harta yang banyak? Menurut saya tidak salah. Tapi yang menjadi persoalan itu pada umumnya. Saudara-saudara, Alkitab berulang-ulang untuk mengingatkan kepada orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta untuk waspada dan hati-hati. Saya mau baca bagi saudara ya. Ini Alkitab katakan nasihat Paulus. Paulus dia berkata begini saudara, di dalam suratnya kepada Timotius, di dalam pasal 1 Timotius pasal yang ke-6, saudara-saudara, coba kita lihat ya, apa nasihat dia, saudara. Sebentar, saya akan coba cari ayat yang itu jadi supaya kita tidak baca banyak sekali ya. Saudara coba lihat di dalam ayat, sebentar. Sebentar, sorry, ini catatan saya terhilang ya. Oke, saudara coba lihat di dalam pasal yang ke-6 ya. Saya akan coba saudara mulai baca nih. Ayat yang keberapa ya? Oke, ayat yang ke-8 saja ya. Dibilang di sana begini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah
Tetapi mereka yang ingin kaya, dia bilang, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena dibilang akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ayat ini saja, Paulus menjelaskan ada bahaya yang harus diwaspadai gitu, saudara. Ada bahaya yang harus benar-benar diperhatikan, tidak boleh diabaikan. Sebab kalau kita tidak perhatikan, kalau kita abaikan hal itu, saudara-saudara, maka kita akan masuk ke dalam jerat. Kita akan masuk dalam perangkat yang membuat kita itu benar-benar terikat, membuat kita itu benar-benar menjadi susah dan menderita. Apa yang Paulus bicarakan di sini? Paulus membicarakan tentang masalah harta. Orang-orang yang ingin kaya. Ada satu peringatan yang dia ingatkan dengan sungguh-sungguh. Hati-hati dibilang untuk orang-orang yang coba ingin mengejar kekayaan di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena dia akan masuk jerat. Dia akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, dibilang. Dan bukan hanya itu, dia juga akan tercela. Itu akan menenggelamkan dan menghancurkan manusia dalam kebinasaan. Nah, saudara-saudara, saya kira Sakius sudah masuk di dalam situasi itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saudara, dia sudah menjadi orang kaya. Dan kadang-kadang sekali lagi saya mau bilang, ada masalah tidak sebetulnya dengan jadi orang kaya. Saya mau katakan tidak ada masalah sebetulnya. Tapi itu kalau kita tidak hati-hati bisa jadi masalah. Sebab saudara, saya pernah berkata begini, bahwa yang menjadi saingan Tuhan itu bukan setan. Tapi justru yang menjadi saingan berat, katakan Tuhan dalam kehidupan umatnya itu adalah harta, mamon, saudara. Saudara lihat, karena orang mengejar kekayaan, karena orang ingin menjadi kaya, dia bisa melakukan segala hal. Dia bisa melanggar aturan-aturan yang ada. Bahkan dia melanggar firman Tuhan pun dia mau, gitu saudara. Nah, jadi kita perlu waspada di sini. Sakius, saya katakan, saudara, adalah orang yang sudah terikat dengan kekayaannya. Tidak mudah, saudara. Sampai Tuhan Yesus juga bilang, kan saudara, orang kaya itu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga begitu susah. Kenapa sih, saudara? Apa memang di sorga tidak ada orang kaya? Bukan begitu masalahnya, kan? Kita tahu Alkitab juga mencatat Abraham kaya, anaknya Abraham kaya. Semua mereka kaya kok. Daniel, Sadrak, Abednego itu pejabat-pejabat yang kaya. Jadi persoalannya bukan kaya atau miskin, tapi bagaimana hatinya ini melekatnya kepada siapa. Ini jadi persoalan. Kalau Yesus bilang, aduh begitu susah sekali ini orang kaya masuk surga, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Artinya saudara, kita perlu waspada di sana dengan kekayaan ini. Saudara-saudara, Abraham diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Ingat itu. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keegoisan kita. Orang yang bersikap seperti itu, saudara lihat seperti orang kaya yang dicatat dalam Alkitab. Dia punya segala sesuatunya, tapi akhirnya binasa. Makanya Tuhan Yesus bilang begini lalu, apa artinya kamu punya seluruh isi dunia tapi jiwamu itu binasa? Nah, jadi saudara, hati-hati. Ini persoalan yang mengikat Sakeus. Kekayaan itu sudah menjadi rantai yang mengikat dia kuat. Nah, tetapi saya bersyukur. Ternyata saudara, keterhilangan Sakeus, keterikatan Sakeus akan harta ini, itu saudara bisa dibebaskan, bisa dilepaskan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini yang perlu kita perhatikan. Sebab begini saudara, ada orang sebetulnya dia sadar, dia tidak melakukan firman, dia hidup sebagai orang yang terhilang, ya, dan membiarkan terus dirinya terhilang. Ini yang bahaya saudara. Dia tahu saya sudah tidak taat nih, ya.
Dia terus saja tidak taat, tidak mau berubah. Ini yang saya bilang bahaya. Mungkin untuk sementara waktu kelihatannya oke, kelihatannya tidak masalah. Tapi saudara-saudara, kalau saya pribadi begini, umpama nih saudara ya, ini umpama, saya tidak melayani dulu lah, capek umpama begini. Ya sudah, saya hari Minggu mungkin saya minta siapa untuk melayani. Udah saya santai sajalah, saya capek lah begitu ya. Saudara-saudara, saya tahu kan saya tidak melayani itu karena alasan saya. Ya. Akibatnya saudara apa? Mungkin untuk sementara waktu saya enjoy. Tapi saya yakin hati saya sebetulnya tidak tenang. Ada suara yang akan terus berbicara, yang akan terus berbicara. Nah sekarang persoalannya, saya ini mau dengar atau tidak suara itu. Kalau saya abaikan, akhirnya saya akan menjadi keras hati saya. Ya sudah, begitu keras hati saya, suara sekeras apapun yang saya terima, itu akan kembali mental. Tidak akan saya terima. Tidak mampu lagi untuk merubah kehidupan saya ini. Jadi hati-hati, sudah. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan, dengarannya kita terhadap firman Tuhan, itu harus mendapat perhatian yang serius. Ya. Jadi kalau sudah diingatkan, jangan diterusin, begitu saudara ya. Nah Sakeus saudara, rupanya dia mengalami kegelisahan. Walaupun saudara, dia kaya. Itu sebabnya ketika dia dengar Yesus mau lewat. Saudara lihat, inilah langkah-langkah yang dibuat oleh Sakeus sehingga dia benar-benar merdeka. Benar-benar dia terlepas. Apa yang dia lakukan? Kalau kita kembali saudara ke Injil Lukas tadi, di sana dia bilang begini. Ya, mari kita lihat kembali saudara, Lukas 19 itu dibilang ayat yang ketiga, setelah dia tahu bahwa Yesus itu sudah mau lewat, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi ada sebuah usaha, ada sebuah tindakan untuk terjadinya kemerdekaan. Untuk terjadinya kelepasan dari keterikatan itu, kita tidak bisa diam. Saudara, ada banyak tantangannya, ada. Sakeus juga begitu kan. Dia pengen tahu seperti apa sih, apa memang benar berita-berita yang saya dengar tentang Yesus nih. Nah untuk dia berjumpa dengan Yesus yang pada akhirnya dia mendapat kelepasan, diperlukan adanya sebuah upaya dari Sakeus. Saudara-saudara, dibilang tadi ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apa Yesus itu. Tetapi dibilang tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena dia pendek dan terhalang dengan orang-orang banyak saudara, yang menghalangi pandangan dia sehingga dia tidak dapat melihat Yesus. Saudara lihat, orang yang berusaha pun tidak serta-merta langsung jadi itu saudara. Apalagi kalau cuma asal-asalan usahanya, itu kan bukan salah saya pengen lihat Yesus, tetapi ternyata kondisi fisik saya kan bukan maunya saya seperti ini. Dan lagian kenapa orang-orang itu harus berdiri di depan saya, menghalangi saya, jadi saya nggak bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Saudara, kita nggak bisa ngomong seperti itu tentunya ya. Nah jadi saudara-saudara lihat, usaha daripada Sakeus, dia usaha begitu rupa. Sampai dibilang begini kan, saudara dibilang ayat 3, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dia tidak putus asa, dia tidak berhenti di situ. Ayat 4 berkata gini, maka berlarilah ia. Saudara lihat, ini upayanya. Dia tahu tubuhnya pendek, dia coba keluar dari rumahnya, dia lihat, wah nggak bisa kelihatan. Ada begitu banyak penghalang. Apakah dia putus asa? Tidak. Saudara, dia berupaya lagi, dia bilang dia lari mendahului orang itu semua. Saudara bisa coba bayangkan kira-kira situasi seperti apa tuh. Orangnya pendek, sudah dia lari mendahului orang supaya bisa melihat Yesus, supaya bisa bertemu dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata itu pun tidak berhasil. Tapi kita lihat dia tidak habis akal. Ayat 4 ini berkata, saudara, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, jadi saudara lihat, satu upaya gagal, dia terus berupaya sampai akhirnya dia naik saudara ke atas pohon itu. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika dia naik ke atas pohon itu, barulah dia bisa melihat Yesus. Barulah dia bisa menatap dengan matanya sendiri. Siapa, seperti apa yang disebut Yesus ini. Saudara-saudara,
kalau kita ingin lepas dari keterikatan kita, apapun hal yang mengikat saudara, kita nggak cukup cuma doa, Tuhan lepaskan saya dari ikatan mamon ini. Tuhan lepaskan saya dari ikatan ketidaktaatan. Tuhan lepaskan saya dari ikatan narkoba. Lepaskan saya dari ikatan-ikatan kemabukan macam-macam. Nggak cukup begitu. Nggak bisa, saudara. Saudara-saudara, kalau begitu secara tidak langsung kita ini merendahkan Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu sebagai pesuruh kita yang menjaga. Nggak bisa, saudara. Dan saya percaya, saya tahu tidak akan pernah lepas. Tapi diperlukan adanya sebuah langkah-langkah nyata yang keras untuk kita dapat melepaskan itu. Jadi saudara-saudara, mari kita mau coba seperti Sakeus. Kalau saudara merasa hidup ini kok begini, hidup ini susah, ada yang mengikat saudara, nggak nyaman, tidak merdeka. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan mau memerdekakan saudara, tapi Tuhan mau melihat bagaimana keseriusan saudara, kerinduan saudara untuk dilepaskan itu. Dan itu diperlukan satu langkah-langkah nyata. Dan kita lihat, saudara, usaha dari Sakeus berhasil. Yesus akhirnya berkata, Sakeus turun. Itu kalimat yang sangat ditunggu-tunggu oleh Sakeus. Itu kalimat yang menurut saya sangat luar biasa. Yesus bilang, turun Sakeus. Bukan Yesus marah, tapi Yesus bilang, hari ini aku harus ada di dalam rumahmu. Hari ini aku akan makan, menginap, tinggal di rumahmu. Saudara, ada satu hal yang menurut saya begitu luar biasa terjadi dalam hidupnya Sakeus. Apakah langsung Sakeus merdeka, dilepaskan? Ternyata belum, saudara. Dia tetapkan sebagai orang kaya. Yesus sampai di rumahnya, ada banyak omongan orang-orang yang melukainya perasaan dia, yang bisa membuat dia tersinggung, macam-macam, saudara. Itu kan terjadi. Tapi kita kembali lihat keputusan dari Sakeus. Dan inilah, saudara, titik puncak daripada keterikatan Sakeus. Keterikatan mamon yang begitu kuat, sekarang bisa lepas. Setelah saudara dia dengar Yesus ada, Yesus bilang, aku akan makan, akan nginap di rumahmu hari ini. Saudara, Sakeus bicara begini. Ketika telinganya ini dengar orang ngomong gak enak, kenapa Yesus mau datang, mau makan, mau tinggal di tengah-tengah kehidupan orang yang berdosa, di rumah orang berdosa. Itu kan menyakitkan, saudara. Tapi itu tidak sedikit pun menyurutkan semangatnya dia. Tidak membuat dia kecil hati lalu berhenti, ya sudahlah. Nggak jadi begitu, dia tolak Yesus. Nggak begitu. Tapi justru itu, saudara, membakar hatinya untuk benar-benar, saudara, melangkah dalam satu langkah yang baru. Dia ambil sebuah keputusan yang begitu radikal. Dan saya bayangkan itu kalau seperti orang dirantai, itu rantai terlepas, saudara. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, Guru, selama ini mungkin aku memeras orang. Selama ini aku tidak pernah peduli dengan orang mau susah, mau miskin. Yang penting aku kaya. Dan aku sekarang sudah punya kekayaan begitu luar biasa. Saudara-saudara, apa yang dia bilang? Guru, separuh dari kekayaanku. Kita tidak tahu jumlahnya berapa. Tapi menurut dugaan saya itu pasti luar biasa, jumlahnya besar. Karena dia sebagai bos, saudara, sebagai kepala dari pemungut cukai. Jadi pasti lebih kaya dibandingkan anak buahnya. Dia bilang, setengah dari kekayaanku itu aku berikan kepada orang-orang miskin. Kalau dia punya rumah 10, mungkin sudah dia jual 5. Ya kalau sekarang katakan dia punya mobil 5 atau mobil 10, dia jual 5. Pokoknya dia bilang, separuh dari kekayaanku aku jual dan aku bagikan kepada orang-orang miskin. Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Dia bilang, kalau ada orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan. Dia kembalikan berapa, saudara? 4 kali lipat. 400%, saudara. Kalau orang diperas 1.000 rupiah, dikembalikan 4.000. 10.000 dikembalikan 40.000. Saudara, ini sesuatu luar biasa yang menunjukkan benar-benar dia terlepas ikatan itu. Yang selama ini benar-benar membelenggu kuat, saudara, kehidupannya. Membuat dia benar-benar terikat, tidak berdaya sepertinya. Saudara-saudara, tapi hari ini benar-benar dia plong, benar-benar terlepas. Saudara-saudara, dari ikatan mamon itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya memang membutuhkan uang. Saudara juga pasti membutuhkan uang. Kita semua membutuhkan uang.
Tetapi kalau karena uang membuat kita menjadi berdosa, ini yang bahaya. Kalau karena uang lalu kita menjadi tidak taat akan firman Tuhan, ini yang berdosa. Ya. Kalau karena uang akhirnya kita melanggar firman Tuhan, ini yang berdosa. Ini yang namanya mengikat kita. Ini yang jadi persoalan. Jadi saya mengerti, kita hidup dalam dunia ini, di situasi sekarang kita membutuhkan uang. Saya tahu itu. Tapi sekali lagi jangan sampai uang ini justru mengikat kita, menjerat kita, membuat kita tidak bisa bergerak apa-apa, yang pada akhirnya kita melanggar kebenaran firman. Coba saudara jujur dengan dirimu. Kira-kira bagaimana hatimu? Apakah kamu terikat? Apakah kita terikat dengan masalah uang? Sehingga kita mengabaikan firman Tuhan. Kita hidup tidak sebagaimana yang Tuhan mau. Saudara-saudara, biarlah hari ini kita mau koreksi. Kalau selama ini segala hal kita lakukan, kita halalkan, orang bilang, untuk mendapatkan uang, saatnya menurut saya sekarang kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau tidak, saudara, saya khawatir kita akan binasa. Kalau karena uang, kita akhirnya tidak melakukan firman. Kita tidak lagi taat terhadap firman. Padahal kita tahu, saudara. Saudara, saya berdoa, saya berharap mari kita mau bertobat sungguh. Yesus mencarimu saat ini. Dia mencari saudara dan saya yang mungkin kita terikat, saudara. Dia ingin bebaskan kita. Dia ingin lepaskan kita. Supaya hidup kita ini boleh kembali menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman pada malam hari ini. Biarlah firman ini dengan segala kuasanya bekerja, mengubah hidup kami, membaru hidup kami. Tilik kami, lihat hati kami. Tuhan tahu seberapa kami yang mengikuti ibadah ini, mengikuti kebenaran firman. Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu kehidupan kami, apakah kami taat atau tidak. Apakah kami terikat dengan mamon atau kami sudah benar-benar merdeka. Apakah kami sudah menjalani hidup ini sebagaimana mestinya. Atau Tuhan kami justru menjadi batu sandungan. Bapa ampuni kami, biarlah kuasa firman ini mengubah hidup kami sekalian. Bapa di surga, dari tempat ini hamba berdoa, berkatilah seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan berkati, lindungi, beri kekuatan, kesehatan. Keluarga mereka dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua diberkati Tuhan. Anak-anak baik yang bersama dengan mereka di Kuningan ini, atau di rumah mereka, atau di luar kota, sekalipun di luar negeri, biarlah ada penyertaan Tuhan atas anak-anak mereka semua. Segala pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan kepada anak-anak-Mu untuk dikerjakan dan dikelola, biarlah Tuhan juga berkati. Berikan hati yang jujur untuk anak-anak-Mu dapat mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan itu seperti yang Tuhan mau, melakukan seperti aturan-aturan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa firman ini mengubahkannya. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, hamba berdoa jamah dan sembuhkan dia. Pulihkan kesehatannya. Kalau ada yang terikat, lepaskan mereka. Mereka yang susah, mereka yang berbeban berat, berikan kelegaan bagi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak lupa juga berdoa buat gereja-gereja hamba-hamba-Mu dimanapun juga berada. Biarlah penyertaan pertolongan Tuhan itu nyata. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami. Biarlah kiranya Tuhan juga tolong di tengah-tengah situasi yang begitu berat ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggalkan. Kota kami, bangsa kami tetap terpelihara, tetap ada di dalam hati-Mu dan masuk dalam rencana-Mu yang indah. Kuatkan para pemimpin kami. Berikan hikmat kesehatian bagi mereka. Biarlah mereka dapat mengambil sikap keputusan-keputusan yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu segala pergumulan-pergumulan kami, persoalan-persoalan kami, kerinduan-kerinduan kami. Dan kami percaya Allah kami akan memenuhi segala yang kami perlukan di dalam Kristus Yesus untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa nanti hari Jumat kita akan kembali ketemu Saudara dalam acara yang sama, Evening Family Altar, jam 7 malam. Ya, pastikan Saudara hadir
Dan coba juga ajak teman-teman yang lain yang mungkin lupa atau mereka lalai, ingatkan mereka saudara untuk bisa bergabung. Kita mau memuji Tuhan, kita isi hidup kita dengan firman. Ya. Lalu hari Sabtu ada kebaktian remaja pemuda, jam 6 sore, remaja pemuda, mari engkau hadir, isi hidupmu dengan firman. Dan Alkitab bilang kalau kita hidup dengan firman, masa depan kita akan Tuhan berikan berhasil. Ya. Juga hari Minggu ada 3 kali ibadah. Ada ibadah pagi jam 8, secara umum, saudara, ibadah umum dilakukan di gereja. Setelah itu jam setengah 10 ada ibadah sekolah minggu, dilakukan secara online. Jadi ada guru-guru sekolah minggu, saudara, mereka yang mengajar lewat online. Sekali lagi saya juga menghimbau ini kepada para orang tua yang punya anak-anak di usia sekolah minggu, tolong mereka, saudara, bantu mereka untuk jangan sampai mereka tidak ibadah. Ya, saudara, kasihan mereka kalau mereka tidak ibadah. Jadi saudara, kalau kita berharap mereka menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil takut akan Tuhan, dorong mereka, bantu mereka untuk beribadah sekolah minggu walaupun lewat online, gitu ya. Saudara, itu jam setengah 10. Lalu jam 5 sore ada kebaktian umum kembali, dilakukan juga di gereja. Mari saudara hadir, yang tidak dapat hadir di pagi hari, mungkin saudara bisa datang pada sore hari. Baik saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pengumumannya. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara lihat ada di layar handphone saudara atau di laptop saudara, di sana ada nomor rekening gereja, saudara bisa transfer saja ke sana ya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.